Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamet. Dan kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Akad Jiwa. Cerita ini ditulis oleh QR Typing. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Akad Jiwa. Tidak ada yang bisa lepas dari perjanjian itu. Mereka meminta tumbal nyawa tanpa ada kata air. Si malam ini Budi bawa kertas ini untuk memastikan semuanya di rumah Rohma. Kalau Badewa berbohong, Jainab akan saya bawa kepalanya ke rumah ini. Saya tidak bercanda. Baru saja aku akan menjawab ucapan Budi, terdengar handphone di dalam saku celanaku berbunyi dan getarannya terasa oleh kulit pahaku. Gama, di rumah ada tamu orang berkepala pelontos menunggu di pos Mang Tahrim. Katanya mau berjumpa dengan kamu dan ciri-ciri yang Ibu dan Teh Anggit sebutkan mirip seperti Sobar. Tangannya penuh dengan luka sayatan dan jarinya memakai perban. Siapa Gama? Sobar kek ada di pos Mang Tahrim mencari aku. Bahaya memang orang itu. Cepat pulang Gam, bawa Budi. Kalau berbuat aneh ingat, Budi jangan kamu habisi di rumah Dewi, di luar atau di jalanan. Budi, pastikan semuanya, Nyak. Dari kemarin harusnya Abah dan kakek berkata seperti ini. Sudah aku tunggu perintah untuk menghabisi Sobar. Bala bantuan sebuah cerita masa lalu dari Bahdewo menambah kejelasan masalah pada keluarga Alda. Apalagi kesepakatan Bahdewo yang ingin anaknya Jainab selamat dan bisa lepas dari bayang-bayang Bu Rohma sudah Gama ketahui dan setujui. Membuat Gama harus segera datang pada sebuah tempat yang dahulunya tempat Ki Langsa Mana Muda hidup dan menetap bersama Ki Anam. Tempat di mana Mustika dan selendang itu sebelumnya terkubur dalam-dalam. Akankah kedatangan Gama pada tempat yang berada di seberang Rawatiwas itu bisa menyelesaikan masalahnya? Membuat Alda selamat ataukah Gama akan berhadapan langsung dengan Nipia dan Ibu Rohma di sana? Bagaimana dan seperti apa masa lalu dan penyelesaian dari akad jiwa ini? Tatapan kecemasan yang aku lihat dari Ki Dudu dan Mang Idim jelas tidak seperti biasanya. Walaupun anehnya Bahdewa hanya menganggukkan kepalanya saja berkali-kali, membuat aku merasakan sebuah keanehan lain pada Bahdewa. Walaupun sedari tadi sudah memberikan banyak informasi yang bahkan baru aku ketahui. Gak, maaf, semoga aku salah. Aku sedikit curiga pada Bahdewa, apalagi sangat cemas kepada anaknya Jainab itu. Aku juga sama, Bud. Tapi semoga tidak. Memang kecemasan orang tua pada anaknya kadangkala sulit diterima akal. Apalagi kita tahu dan pernah dengar Jainab awal mulanya disembuhkan oleh Bu Rohma. Karena itu mungkin, Bud. Aku terus melihat handphone dan sudah mengirim pesan pada Dewi. Bahkan aku sedang dalam perjalanan pulang menuju rumah. Kalaupun bertindak, Anda tidak akan sulit mengejar dan menghabisi Bahdewa. Tidak peduli siapapun yang mempersulit dalam masalah ini mati. Tidak segampang itu juga, Bud. Kamu pikir nyawa seseorang mainan? Rohma juga sama seperti itu, bahkan lebih keji, Kam. Budi tetap dengan prinsip apa yang diyakininya. Aku hanya tersenyum saja mendengarkan ucapan Budi yang masih bisa menjawab. Walaupun aku sangat tahu betul seperti apa orang ini dan sudah bisa memakluminya. Sudah hampir setengahnya perjalanan menuju rumah, bahkan tidak ada lagi balasan pesan dari Dewi maupun Teh Anggit. Sementara hari ini benar-benar panas, matahari sudah berada tepat di atas kepala.
Malahan masuk sebuah pesan dari Mang Idim membuatku langsung membacanya dengan perlahan sementara motor melaju semakin kencang. Jangan terlalu cemas soal Badewo. Kakek dan Amang sudah pastikan. Anggap saja hanya dia yang tahu dan akan membawa Gama ke Rawatilas kembali. Sisanya urusan belakangan. Bereskan dulu Sobar. Ternyata Mang Idim juga punya pikiran yang sama dengan aku dan Budi. Tiba-tiba motor yang Budi kendarai menepi ke arah pinggir jalan begitu saja, padahal gerbang rumah sudah aku lihat jelas. Budi, kenapa berhenti? Aku lebih baik tidak berjumpa dengan Sobar secepat ini. Aku tunggu di sini saja. Kalau semuanya semakin aneh, aku masuk ke dalam rumah. Aku langsung menunjukkan pesan yang dikirim Mang Idim pada Budi. Benar, pikiranku sudah mengarah ke hal yang sama. Sudah, Gama, cepat temui dulu Sobar. Budi langsung berjalan berjalan dengan cepat ke arah rumah melalui samping jalan. Dengan cepat aku mengendarai motor, terlihat gerbang bahkan belum ditutup rapat sama sekali. Namun ketika melihat ke arah parkiran, hanya terdapat mobil teh anggit saja dan motor yang biasa Mang Tahrim gunakan sehari-hari. Mana Sobar, tidak mungkin langsung masuk ke dalam rumah. Aku perlahan membuka gerbang walaupun dari kejauhan sudah terlihat Mang Tahrim berjalan cepat ke arahku dari arah rumah. Maaf Pak Gama, buka gerbangnya sendirian. Tamu yang mencari saya mana, Mang? Barusan tidak lama pergi lagi. Orangnya aneh seperti bekas bertengkar. Banyak luka dan perban di jarinya, Pak. Ibu dan Teh Anggit sampai ketakutan. Dia tanya apa lagi, Mang? Aku makin penasaran walaupun sudah terlihat Teh Anggit keluar dari rumah untuk melihat keberadaanku kemudian masuk kembali. Aneh pokoknya, Pak. Malah tanya-tanya Pak Gama berasal dari mana, tapi kayaknya ketakutan banget. Mana orang yang antarnya juga sama di bagian kakinya pakai perban? Mang Tahrim semakin menunjukkan sikap herannya membuat aku yakin bahwa itu benar adanya Sobar dan anak buahnya yang pernah aku temui di belakang rumah Bu Rohmah. Katanya nanti sore atau malam mau kesini lagi. Ada hal penting mau berjumpa dengan Pak Gama. Sekarang mau ke rumah sakit dulu cek jahitan di lukanya. Memangnya siapa orang yang kepalanya pelontos itu, Pak? Belum sempat aku menjawab ucapan Mang Tahrim, aku melihat Teh Anggit keluar dari rumah dengan membawa 2 koper diikuti oleh Bu Mulyani. Ibu dan Teh Anggit katanya mau pada pergi, Pak. Jawab Mang Tahrim tiba-tiba membuatku langsung berjalan dengan cepat ke arah mobil Teh Anggit. Bu, mau kemana? Sementara ibu mau Teteh ajak tinggal dulu di rumah Wahyu, Gam. Kasihan tiap hari sejak masalah Alda itu ibu terlihat cemas terus-menerus. Mungkin masa lalu kejadian itu takut terulang saja. Bereskan dulu saja dengan keluarga Alda, Gam. Ibu benar-benar takut. Lagian Wahyu sudah dengar juga semua masalahnya. Ibu udah cerita dan menawarkan untuk sementara tinggal di sana. Ini sekalian mau pamit pada Dewi juga. Titip Teh Lasmi ya, Gam. Maafkan Gam, Bu. Keadaannya jadi seperti ini. Aku merasa bersalah sehingga membuat Bu Mulyani harus pergi siang ini juga. Bu Mulyani hanya menganggukkan kepalanya saja sambil perlahan aku tutup pintu mobilnya. Teh, kalau ada apa-apa kabari Gama secepatnya ya. Malam ini juga Teteh sampai tidak akan lama. Sekalian Wahyu tidak dapat cuti libur juga. Selesaikan secepatnya, Gam, urusan Alda. Sama jaga Dewi ya. Teh Anggit langsung masuk ke dalam mobil melepas kepergian Bu Mulyani dan Teh Anggit siang ini membuat aku merasa bersalah. Namun aku juga merasa tenang. Walaupun fokus aku ke depannya akan terbagi untuk memastikan semuanya tidak mendapat dampak dari masalah ini. Mang Tahrim, nanti kalau tamu itu kembali sore, Amang boleh pulang saja atau tunggu saya pulang. Di rumah kan tidak ada orang, istirahat saja nanti di rumah Amang. Kabari saja langsung ke saya ya. Aku kembali menaiki motor untuk kembali ke toko walaupun Mang Tahrim terlihat bingung dengan ucapanku, hanya menganggukkan kepalanya saja. Dan sudah terlihat dari kejauhan Budi sudah kembali berdiri di tepi jalan, membuatku langsung berhenti. Ayo ke toko dulu, Bud. Nanti bawa saja motor. Mau kemana Teh Anggit dengan ibu?
Segera aku menjelaskan kepergian ibu dan Teh Anggit menuju rumah Wahyu, sekalian ikut menumpang karena terus-menerus dihantui rasa ketakutan akan masalah dengan Alda. Dan memberitahu Budi bahwa Sobar akan kembali ke rumah. Bahkan aku sudah menyuruh Mang Tahrim sore ini untuk pulang. Bagus, biar tidak ada saksi, Gam. Hal ini yang aku suka. Selalu paham akan keadaannya, sehingga jadi bebas nantinya. Dewi, malam ini juga aku suruh menginap di rumah Umi Esi. Penasaran juga Sobar mau apa datang ke rumah. Aku sedikit kesal karena membuat Ibu Mulyani dan Teh Anggit sampai memutuskan untuk pergi dari rumah. Kita selesaikan satu persatu malam ini, Gam. Jadi malam ini memastikan rumah Brohama. Sekalian bawa organ tubuh Sobar, mungkin lebih menarik. Gam, untung kamu kesini. Tadi Bu udah pamit. Ini ada penting. Apa, Wi? Barusan nomor Kang itu telepon berkali-kali, kasih kabar kondisi Alda. Sekarang dari mulutnya terus-menerus mengeluarkan lendir putih, bahkan udah tidak sadarkan diri. Kang itu udah ingin membawanya keluar dari rumah, tapi dicegah sama Bu Rohmah, bahkan sampai bertengkar. Yang lebih parah. Lebih parahnya gimana? Aku dengar teriakan-teriakan Alda, Gam, ketika telepon dengan Kang itu. Kayak bukan suara Alda. Lalu Kang itu bilang tiap waktu maghrib keadaan Alda makin menjadi dari sebelumnya. Mbah Dewa akan membawaku ke seberang rawat tiwas. Kuncinya di situ. Tapi malam ini entah sore Sobar akan datang lagi. Malam ini juga kamu nginep dulu di rumah Umi Esiawi. Biar satu persatu aku selesaikan dulu. Biar ibu dan Teh Anggit juga cepat kembali. Semakin memburuk ya, Gam, keadaannya. Ibunya Alda yang memperburuk ini, Wi. Sebentar lagi zuhur. Gantian ya. Sudah, semuanya akan baik-baik aja. Aku berdiri kemudian berkeliling toko hanya untuk memastikan keadaan. Apalagi aku yakin ibunya Alda juga sama tidak akan tinggal diam. Setelah semuanya seperti ini, walaupun giliran aku sekarang membayangkan bagaimana keadaan Alda. Bukan hanya tumbal saja, biadab sekali ini. Aku semakin membayangkan Alda, apalagi aku sudah mengetahui separuh jiwanya sudah hampir dipersembahkan oleh ibunya sendiri. Membuatku makin dibuat tidak sabar untuk menyelesaikan permasalahan dengan Ibu Rohmah yang sudah memulai semua ini. Setelah dari siang sampai sore aku hanya membantu Dewi di toko. Tidak jarang di dalam hatiku terus saja membacakan doa dalam hati agar membuat aku tenang. Beberapa perlengkapan toko sudah Mang Ade dan pekerja lainnya dimasukkan kembali ke dalam toko, yang artinya tidak akan lama lagi toko akan segera tutup. Namun aku belum sama sekali menerima kabar dari Mang Tahrim. Assalamualaikum, Mang Tahrim. Waalaikumsalam, Pak Gama. Tamu Bapak belum datang juga. Ini Amang udah siap-siap buat pulang. Baiknya gimananya, Pak? Tunggu aku sampai rumah dulu ya. Ini mau ngantar Dewi ke rumah Umi. Tunggu dulu. Setelah mendengar jawaban dari Mang Tahrim yang paham akan perintahku, segera aku tutup telepon. Apalagi Dewi sudah memanggil aku berkali-kali. Itu ada Indra, anaknya Mang Idim, di depan. Nyari kamu, Gam. Temui dulu. Dewi terus menghitung pemasukan toko hari ini. Karena sudah semakin sore, dengan cepat aku berjalan keluar toko. Sudah terlihat Indra yang sudah semakin besar saja perawakannya. Jauh berbeda ketika menjadi penjaga kos-kosan di rumah pemberian Teh Lasmi. Apalagi Indra salah satu saksi kejadian keji waktu itu. Bahkan perutnya harus mendapatkan sayatan benda tajam. Assalamualaikum, Pak. Indra, udah besar sekali badan kamu sekarang. Ada apa? Tumben sekali ini. Iya, Pak, maaf baru lagi datang ke toko. Ini disuruh Mbak Idim mengantarkan air ini. Katanya nanti kasih saja ke tamu Bapak. Barusan Mbak Idim tidak sempat kesini dulu, langsung ke rumah kakek Duduy, Pak. Bareng sama Budi, tapi beda motor aja. Oh, baik. Makasih, Indra. Tuh sana, temui dulu Bu Dewi. Terlihat Indra menerima beberapa lembar uang yang diberikan Dewi. Walaupun aku tahu Indra sudah bisa menjual hasil anyaman rotanya sendiri di pasar, namun tetap saja Indra sudah aku anggap seperti adikku sendiri sampai saat ini. Setelahnya Indra pergi begitu saja dan memastikan Mang Ade nantinya ada yang mengantarkan pulang.
Aku dan Dewi sudah berada di dalam perjalanan menuju rumah Umi Esi. Sepanjang jalan sore ini barulah Dewi paham akan rencanaku menerima Sobar di rumahnya. Dan agar Dewi tidak terlibat bahkan bisa memastikan keadaan Umi Esi di rumah. Bilang saja aku buru-buru, kalau keburu nanti aku juga nginap di sini. Atau kamu aku ajak pulang malam ini ya, Wi. Apalagi besok aku harus ke sekolah juga. Iya Gam, hati-hati ya. Beri aku kabar terus. Paling aku suruh Sidik nanti beli makanan aja. Dewi langsung membuka pintu mobil. Lagi-lagi aku melihat raut wajah cemasnya yang berusaha Dewi tutupi, walaupun aku sebagai suaminya selalu merasakan hal itu. Aku terus saja berpikir dan menerka-nerka maksud tujuan Sobar yang akan datang ke rumah. Walaupun air pemberian dari Mang Idim sudah cukup menjadi bekal, apalagi nantinya di rumah hanya akan ada aku saja, membuatku bisa leluasa berbuat apapun. Dari kejauhan di bawah sinar kuning sore yang sudah perlahan menunjukkan cahayanya itu, motor Mang Tahrim sudah terparkir di luar gerbang, membuat aku yakin Sobar belum datang. Mang Tahrim langsung membuka gerbang dengan tergesa-gesa ketika mobil semakin mendekat. Gimana Mang? Udah 2 kali Pak datang, barusan terakhir katanya malam saja datang lagi. Kenapa Mang tidak telepon saya? Tadinya mau telepon Pak Gama, tapi yang kepalanya pelontos itu bilang jangan sampai mengganggu Pak Gama, takutnya lagi sibuk. Amang pulang nanti aja kalau tamu itu udah datang, biar Pak Gama bisa istirahat dulu di dalam rumah. Segera aku memarkirkan dengan rapi posisi mobil seperti biasanya. Bahkan aku sedikit cemas, belum mendapatkan kabar soal Budi, juga Mang Idim yang sekarang berada di rumah Ki Dudi bersama Mbah Dewo. Aneh, harusnya Sobar bukan orang yang seperti itu. Aku turun membawa botol yang sebelumnya Indra antarkan ke toko. Ketika pintu rumah perlahan aku buka, tiba-tiba kucing hitam sudah berlari dalam rumah ke arahku. Tidak biasanya, seperti menyambutku, membuat aku langsung kembali memastikan keadaan rumah untuk berkeliling. Bahkan setiap kamar yang berada di rumah ini aku pastikan, sampai ke halaman belakang ke arah kuburan dan pohon besar, juga musola, terus saja diikuti kucing hitam. Aman padahal semuanya. Tapi aneh. Aku masuk ke dalam kamar dan menyimpan gelang gengge juga batu kecil di dalam lemari. Apalagi azan maghrib sudah berkumandang. Dari ibadah maghrib sampai menunaikan ibadah isya, terus saja kucing hitam berada di dekatku yang duduk bersila di sebuah ruang kerja. Walaupun beberapa kali bunyi dering handphone sudah terdengar sebuah pesan masuk. Setelah aku pastikan hanya dari Dewi yang memberikan kabar keadaan di rumah Umi Esi. Pak Gama, Pak. Tiba-tiba terdengar teriakan cukup kencang dari arah depan rumah, membuatku langsung berdiri dan membuka pintu kamar. Ya Mang, kenapa? Itu tamunya udah ada di depan. Apa sudah boleh Amang suruh masuk? Suruh masuk dan Amang pulang aja. Aku langsung berjalan ke arah meja makan karena sebelumnya sudah aku siapkan 1 gelas kosong. Lalu aku tuangkan air di dalam botol pemberian Mang Idim ke dalamnya, sebuah gelas yang aku ingat sama persis pernah dipakai Alda hari itu. Walaupun ada kecemasan karena belum ada kabar dari Budi dan Mang Idim, aku mencoba tenang karena tahu dengan siapa malam ini aku akan berhadapan. Sobar sudah di depan rumah Mang ini. Segera aku kirim pesan kepada Mang Idim sambil dengan cepat masuk ke dalam kamar untuk melepaskan sarung terlebih dahulu dan memasukkan gelang gengge juga batu kecil mustika ke dalam saku celana aku dengan tergesa-gesa. Walaupun anehnya kucing hitam malah diam di bawah meja makan tanpa bergerak sedikit pun. Silakan masuk. Maaf harus menunggu lama, Kang. Lelaki yang beberapa waktu berhadapan denganku di kamar Alda kini sudah perlahan berdiri dengan luka di tangannya yang sudah terlihat mengering. Apalagi semakin jelas ketika jaket yang dikenakannya itu diberikan kepada anak buahnya. Tidak apa-apa Gama, harusnya saya minta maaf sudah mengganggu waktu istirahat kamu. Terlihat di jarinya masih dililit perban putih berjalan masuk ke dalam rumah, walaupun beberapa kali memperhatikan rumah dengan menggunakan mata sebelahnya itu. Tidak apa-apa, silakan masuk. Silakan duduk.
Aku memberikan air minumnya sebelumnya sudah aku siapkan dengan terus saja membacakan doa di dalam hati. Apalagi sekarang Sobar terlihat berbeda dari sebelumnya. Walaupun anak buahnya terus saja matanya berkeliling memperhatikan rumah sama seperti Sobar sebelumnya. Sobar tidak langsung berbicara seperti memikirkan sesuatu di dalam isi kepalanya. Malah menarik nafas cukup dalam dan mengeluarkannya secara perlahan. Kedatangan saya malam ini tidak ada urusan apapun dengan keluarga Ibu Rohmah. Kedatangan saya pribadi untuk bertemu dengan kamu. Ucapan Sobar malam ini di luar dugaanku, walaupun aku tidak bisa langsung percaya pada Sobar begitu saja. Kalaupun ia ada urusan dengan Ibu Rohmah tidak apa-apa. Sama halnya Kang Sobar menemui saya di sekolah waktu itu, di kamar Alda, dan sekarang di sini. Tidak ada bedanya. Hanya berbeda waktu dan tempat saja. Minum saja dulu, Kang. Aku terus saja menunggu Budi tiba. Walaupun tidak ada pertanda apapun, Sobar langsung meminum air di dalam gelas, bahkan hampir setengahnya dihabiskan masuk ke dalam tenggorokan Sobar. Bahkan sekarang aku yang penasaran maksud dan tujuan air itu yang Mang Idim titipkan membuat Sobar terlihat menahan sesuatu dari mulutnya. Dalam hitungan detik tiba-tiba Sobar muntah, bahkan muntahannya berupa lendir putih berkali-kali mengeluarkan suara yang cukup keras membuat anak buah Sobar langsung berdiri. Walaupun isyarat dari tangan Sobar agar anak buahnya itu tidak masuk ke dalam. Tidak apa-apa, muntahkan saja. Ampun Gama, ampun. Ia terus mengeluarkan lendir putih yang kini berganti dengan darah ketika cairan di dalam tenggorokannya mulai habis, bahkan membuat anak buahnya yang melihat seperti sangat heran dengan kejadian cepat ini. Minum lagi saja, Kang, habiskan. Detak jantungku kini mulai tidak tenang melihat keadaan Sobar yang malah kebalikannya dari kecurigaanku datang malam ini. Setelah air minum di dalam gelas dihabiskan oleh Sobar, barulah darah yang keluar dari mulutnya mulai mereda. Bahkan Sobar mengelap bagian mulutnya dengan menggunakan kaos yang menempel di bajunya. Benar kata Gama ketika bicara pada saya di kamar Alda, jangan berurusan dengan Gama. Maaf, malam itu saya lancang. Sobar kini malah membuka bajunya dengan perlahan menggunakan kedua tangannya walaupun terlihat seperti menahan sakit. Kenapa harus dibuka bajunya? Sejak malam itu saya terus diteror oleh sosok yang tidak saya pahami. Padahal bukan waktu sebentar saya ikut dengan Bu Rohmah. Bahkan mata saya juga sampai hilang sebelah akibat melawan ucapan Ibu Rohmah. Namun yang ini saya sudah tidak tahan, lukanya susah sembuh, Kam. Sekarang ini. Sobar berbalik badan menahan sakit menunjukkan bagian punggungnya. Astagfirullahaladzim. Aku kaget ketika melihat terdapat 3 cakaran kuku yang begitu dalam dan panjang di punggung Sobar, bahkan cukup dalam hingga bagian kulitnya yang mengelupas, memperlihatkan daging merahnya. Ini sulit sekali disembuhkan. Sejak 2 malam terus saja sosok binatang besar itu menyerang saya malam itu di dalam kamar. Setelah disuruh oleh Ibu Rohmah, tolong Gam. Dalam mimpi saya beberapa kali menyebut nama Gama, tolong. Sobar memelas di hadapanku sambil menahan rasa perihnya, apalagi tiba-tiba angin masuk ke dalam rumah begitu saja cukup kencang, mengenai tubuh Sobar yang langsung menahan nyeri. Namun tiba-tiba aku ingat sebuah galian kepala kambing yang dikerjakan Sobar dan Bijayenap malam itu dari pesan masukang itu. Bahkan sudah dituliskan huruf X di kertas yang Mbah Dewa coretkan peta rumah Ibu Rohmah. Setelah disuruh Ibu Rohmah menggali tanah untuk mengubur kepala kambing apa kepala manusia. Ucapanku membuat Sobar langsung terlihat kaget dan bergeser duduknya, apalagi kucing hitam yang awalnya diam di bawah meja makan kini berjalan ke arahku. Tatapan Sobar langsung kaget, sangat ketakutan pada kucing hitam. Bahkan mata sebelahnya itu terus saja melotot ke arah kucing hitam. Gama, ampun Gam. Sobar sangat panik, beberapa kali mengelap lagi cairan lendir putih yang menetes dari mulutnya. Pilihan untuk sembuh luka itu bukan perihal susah. Kalau kedatangannya hanya soal itu salah, Kang. Kecuali akan bicara soal Alda. Sobar langsung menganggukkan kepalanya berkali-kali bertanda setuju dengan ucapanku.
Asal saya sembuh, walaupun saya yakin kedatangan saya malam ini akan diketahui oleh Bu Rohmah dan akan menjadi petaka untuk saya. Tapi ini sudah keputusan saya. Lelaki gondrong, binatang itu dan mimpi beberapa malam lebih menakutkan, bahkan menyebut nama Gama. Tiba-tiba sekarang giliran anak buah Sobar yang sedang duduk di luar langsung berdiri seperti sudah melihat sesuatu dari arah gerbang. Walaupun aku tidak yakin melihat Budi karena tidak terdengar suara motornya masuk ke halaman parkir. Kang Sobar, Kang! Orang itu lagi, Kang! Salah satu anak buah Sobar berdiri dengan sangat ketakutan akan apa yang dilihatnya malam ini. Walaupun aku tidak yakin dengan apa yang dilihatnya itu, membuat Sobar langsung memakai cepat bajunya dengan panik. Walaupun aku tahu betul goresan kain bajunya akan bergesekan dengan luka cakaran di punggungnya dan itu pasti sangat sakit sekali. Apalagi bagian kepala pelontosnya dari tadi sudah mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Lelaki gondrong itu akan datang di kemudian malam ke rumah Bu Rohmah. Kalau Kang Sobar bisa membantunya, luka dan segala apapun yang Kang Sobar takutkan akan aman. Kalaupun tidak, Akang tahu kedepannya seperti apa. Aku teringat rencana Budi yang akan memastikan galian tumbal di seluruh rumah Ibu Rohmah ketika nantinya aku akan masuk ke dalam lowong seberang dari Rawat Tiwas. Bisa, sangat bisa, Gama. Tolong jangan sampai saya harus kehilangan jari saya. Bola mata saya sudah cukup membuat buta sebelah. Karena buta juga akan apa yang telah dijanjikan Ibu Rohmah. Tolong. Kita lihat saja nanti, Kang. Aku mengikuti langkah Kang Sobar yang berjalan keluar sangat ketakutan, apalagi kucing hitam terus mengikuti langkahku. Walaupun sekarang gelang gengge di dalam saku celanaku terasa sangat dingin sekali. Ayo, Kang, bahaya, ayo. Anak buah Sobar semakin panik, berjalan terlebih dahulu menuju motornya yang terparkir depan gerbang. Membuat Sobar melihat kembali ke arahku dengan sangat ketakutan. Bahkan aku tidak menyangka kedatangannya malam ini mempunyai tujuan lain. Walaupun aku sangat kaget pada luka yang begitu dalam di punggungnya itu. Walaupun aku tahu betul ulah siapa lagi kalau bukan kucing hitam yang sekarang sedang berada tepat di sebelah kaki kananku. Aku terus saja memperhatikan Sobar dan anak buahnya benar-benar sangat ketakutan melihat ke arahku berdiri. Ketika lampu motornya menyala dan dengan cepat keluar dari gerbang, tiba-tiba ada cahaya motor lain di belakang yang mengikuti, melintas begitu saja di depan gerbang. Bahkan aku sangat ingat betul dengan motor yang digunakannya, apalagi rambut panjangnya itu bergerak terkena angin. Celaka, itu Budi dan benar barusan anak buah Sobar melihat Budi. Aku menggelengkan kepala. Walaupun tidak aneh dengan kedatangan Budi dengan caranya itu, sambil membersihkan bekas muntahan Sobar yang kini mengeluarkan bau yang sama ketika berada di kamar Alda, membuatku yakin bahwa Sobar masih dalam perintah dan bayang-bayang Ibu Rohmah, karena aku paham betul tidak mudah lepas dari perjanjian yang sudah Sobar katakan. Apalagi itu sudah mengikat sampai harus kehilangan sebelah matanya. Walaupun sosok Budi dan cakaran pada tubuhnya jauh lebih menakutkan, membuat Sobar tidak punya banyak pilihan dalam keputusan yang sudah diambilnya itu. Bahkan dalam waktu yang tidak sebentar. Harusnya setimpal dengan rasa sakit yang Alda rasakan saat ini. Aku membuang sedikit kecemasan akan apa yang Budi lakukan setelah mengikuti laju motor yang Sobar kendarai bersama anak buahnya itu. Baru saja aku akan menutup pintu kembali, tiba-tiba sebuah dering telepon yang berada di dalam saku celanaku berbunyi berkali-kali, bersama dengan terasa semakin dingin gelang gengge yang berada dalam saku celanaku. Apalagi tidak biasanya juga kini kucing hitam mengelilingi bagian kakiku berputar-putar begitu saja. Walaupun ketika aku usap kepalanya langsung terdiam. Ada apa, Wi? Tumben telepon? Gam, gimana Sobar? Ini Kang itu udah kirim pesan lagi. Alda makin parah katanya, Gam. Sekarang bahkan kamarnya dikunci oleh ibunya dan Kang itu juga tidak bisa berbuat apapun. Apalagi Bijainab mengancam akan menghabisi Alda kalau Kang itu tidak menuruti kata Bijainab. Wi, tenang ya. Mana nomor Kang itu? Kasih padaku. Gam, ini makin bahaya, kasihan Alda. Aku makin bingung, ternyata Kang itu udah meminta tolong Rina untuk menghubungi aku. Jadi Rina sekarang tahu, bahkan Rina udah di jalan menuju rumah Umi Esi. Aku bingung, Gam. Gimana ini bilangnya ke Rina?
Ceritakan aja semuanya. Bilang Rina jangan ikut campur. Takut berdampak pada suaminya lagi seperti dulu. Aku terus saja memberikan kalimat agar Dewi tenang dan memberi waktu untuk aku telepon Kang Ito sambil menunggu Budi kembali. Walaupun pasti tengah malam nanti akan kembalinya. Pantas saja kamu ini tidak bisa diam, tumben. Aku memangku kucing hitam sambil duduk di kursi depan rumah, sementara panggilan langsung aku lakukan pada nomor Kang Ito. Halo, siapa? Assalamualaikum, ini Gama, Kang. Akang di mana sekarang posisinya? Alhamdulillah Pak Gama. Ini saya di dapur, barusan suara dari pintu Alda, Pak. Saya bingung harus bagaimana ini. Tenang. Jangan sampai akan ketahuan sama Bijainab. Dengarkan saya, Kang. Baik Pak Gama, gimana? Terdengar suara langkah Kang Ito. Walaupun kini aku mendengar sebuah teriakan suara Alda yang sangat kencang berkali-kali, merasakan bahwa keadaan di rumahnya semakin mencekam. Ini sulit tapi harus. Ambil sangkul, gali kembali tumbal kepala yang akan lihat malam itu di samping kamar Alda. Buang ke rawa tiwas, jangan sampai ketahuan siapapun. Ikuti saja ucapanku. Hanya itu caranya, Kang. Pak Gama, saya yakin ibu juga barusan pergi ke sana. Apa tidak? Kang Ito sangat ketakutan, walaupun sekarang terdengar Kang Ito seperti sedang melangkah ke arah belakang rumah. Karena terdengar suara kambing-kambing yang sangat berisik sekali. Tidak ada pilihan, Kang Ito. Daripada kondisi Alda semakin parah. Secepatnya doakan saya akan selesaikan semuanya. Ikhlas dan percaya bahwa semuanya pertolongan Sang Pencipta lebih besar, Kang. Secepatnya beri aku kabar, baik ataupun sebaliknya. Baik, Pak. Baik. Ini Alda udah makin parah, gedor-gedor pintu kamarnya makin keras sekali. Saya nggak tega. Kang Ito menutup telepon dan aku yakin Kang Ito bakalan melakukan hal yang aku perintahkan. Walaupun aku langsung menyimpan handphone di atas meja, membayangkan apa yang akan dilakukan Kang Ito, namun tidak ada pilihan karena tumbal itulah yang sengaja Bu Rohmah persembahkan untuk penunggu rawat tiwas menjaga Alda dari kedatanganku. Yang lebih parah lagi, perasaanku berkata Bu Rohmah akan melakukan hal gila lainnya yang tidak masuk akal agar Alda tidak bisa aku selamatkan dari persembahannya daripada akad jiwa bersama makhluk yang sudah bersetubuh dengannya. Kalau Budi bisa berhasil membuat Sobar menjadi apapun malam ini, kedatanganku sampai ke seberang rawat tiwas dan tumbal-tumbal di sekeliling rumah Bu Rohmah akan semakin mudah diketahui. Walaupun aku belum tahu ke depannya hal buruk apa yang akan terjadi, apalagi sekarang semua pikiranku terbagi-bagi antara keadaan Dewi yang harus menerima tamu Rina dan Bahdewo yang akan mengantarkan aku. Rina udah ada di rumah bersama suaminya. Apa aku pulang aja ya bareng Rina? Jangan dulu. Takutnya malam ini juga aku harus pergi, Wi. Besok kalau aku belum pulang, urus dulu ke sekolah buat alasan semasuk akal mungkin ya. Segera aku balas pesan Dewi dengan cepat, apalagi ketika melihat jam di handphone sudah pukul 9 malam lebih. Karena aku sudah tidak bisa bergerak apapun, hanya menunggu Budi kembali dan mendapatkan kabar dari Kang Ito akan keadaan Alda. Aku hanya membereskan rumah dan kembali memastikan semuanya aman. Walaupun sisanya aku kembali duduk bersila di kamar ruang kerja dengan pintu yang sengaja aku buka bersama kucing hitam yang terus saja tidak mau jauh dariku. Sudah hampir 3 jam lebih aku menunggu kabar. Hanya kembali pesan Dewi yang masuk memastikan Rina sudah kembali dan keadaan jauh lebih bisa Dewi kendalikan, memberikan penjelasan pada Rina sahabat dekatnya Alda juga. Walaupun Rina tidak menyangka bahwa Alda menerima nasib dalam hidupnya separah ini. Walaupun aku semakin yakin tujuan Bu Rohmah bukan lagi menyerang keluargaku setelah kedatangan Sobar, namun ingin secepatnya Alda berada di tangan Ipia. Tunggu dulu saja malam ini di rumah Umi ya. Aku masih nunggu kabar Budi dan Mang Idim. Doakan semuanya lancar dan selamat. Keadaannya jauh semakin memburuk. Walaupun aku langsung dibuat kaget, ada suara langkah yang mendekat ke arah kamar di mana aku sedang bersila. Langkah kaki manusia tepatnya. Aku dengarkan perlahan langkah itu mendekat. Siapa? Budi, Gam. Maaf. Masuk, Bud. Kesini. Gimana kamu bisa masuk ke rumah? Seperti biasa, Gam, ada caranya. Aku kotor, Gam, penuh dengan keringat juga.
hanya ingin mengantar ini. Budi memberikan robekan baju, membuatku berjalan keluar kamar, membangunkan badan Budi terlebih dahulu. Budi, ini kan warna kain baju yang dikenakan Sobar. Jangan bilang... Lihat saja, Kam. Pisau yang ada di balik kain ini masih bersih, bahkan tidak keluar sama sekali dari balik punggungku. Sobar sepertinya ada yang menghabisi di jalan gelap sebelum aku sampai ke kampung Sakalanangor. Cuma belum bisa aku pastikan. Bisa jadi kiriman Rohma, apalagi sekarang sedang melakukan kembali ritual tanpa Sobar, memanggil Nipia di tepi rawa tiwas. Budi menjelaskan sambil mengikuti langkahku untuk duduk di kursi meja makan. Ucapan Budi sesuai dengan sebelumnya yang Kang itu katakan tentang kepergian Bu Rohma menuju rawa tiwas. Walaupun anehnya, kepergian Budi berselisih 1 jam dari biasanya aku pergi ke kampung Sakalanangor itu. Segera aku menceritakan keadaan Alda pada Budi di rumahnya malam ini, membuat Budi hanya menganggukkan kepalanya saja berkali-kali. Harusnya Sobar jangan mati dulu sebelum membantu kamu, Bud. Benar. 2 bajingan Badewo dan Sobar seharusnya menanggung dulu balasan akibat membantu Rohma. Itu wajib merasakan sakitnya seperti Alda. Ucapan Budi sedikit membuatku kaget karena tetap mempunyai pandangan berbeda pada sosok Badewo. Katakan apa yang membuat kamu masih kesal kepada Badewo, Bud? Apa soal bapaknya Jainab yang ingin anaknya selamat? Tujuan kita hanya Alda. Bahkan untuk kamu tahu tapak tilas Kilangsa di sana. Perihal itu dengar kamu. Sengaja aku selamatkan Badewo. Maaf, kita taruhan saja. Seperti apa nantinya Badewo? Ki Dudu yang bilang apa dia akan mengantarkan kamu ke seberang rawa tiwas atau punya tujuan lain. Mang Idim sudah pastikan kepadaku. Sore besok aku suruh mengikuti kepergian kamu sebelum berkunjung nantinya. Aku kembali memastikan mencabut semua tumbal di rumah Alda ketika kamu masuk ke dalam lawang sabrang rawa tiwas. Maaf, kamu bukan mengajari, aku hanya memberitahu sebelum kakek Dudu yang bicara. Besok selepas waktu sore berakhir dan malam akan datang, kamu harus segera di sana. Penjelasan Budi membuatku kaget dengan ucapannya yang keluar dari mulut Budi, walaupun perkataannya itu jelas mempunyai alasan. Budi, jangan bilang Badewo salah satu yang berperan juga pada akar jiwa Bu Rohma pada sosok Nipia. Salah satu orang yang tidak percaya menghidang itu bersama kamu. Sesekali suruh merasakan cakarnya kena lehernya saja, kamu. Kalau keterlaluan, aneh saja menghargai Kilangsa dan Toki Anam, tapi pada keturunannya tidak percaya. Ada berdiri di atas ilmu, itu yang aku tahu. Benar, Bud. Aku perlu berhati-hati soal Badewo. Galian tumbalnya tidak diketahui ibu. Ibu keburu kembali menggunakan rakit bambu dari seberang rawa tiwas, Pak Gama, sebelum aku berhasil membuangnya ke rawa tiwas. Namun Alda sekarang sudah tidak seperti barusan setelah kamarnya dibuka ibu. Ini saya sedang bersama Alda di kamarnya. Isi pesan dari Kang itu aku berikan juga pada Budi. Budi hanya menganggukkan kepalanya dan tersenyum kepadaku. Hanya besok kesempatan Roma masuk ke seberang lawang itu, Kam. Percaya akan sulit apalagi keadaannya seperti ini. Nipia juga bakalan menolak persembahannya, belum dalam keadaan aman. Apalagi Alda persembahannya itu terus kita ganggu, Roma akan semakin kesal. Habisi saja besok. Budi mematikan rokoknya lalu berjalan ke arah kamar mandi yang terdapat musola, membuat aku tahu apa yang akan besok aku lakukan untuk berjalan bersama Badewo. Apalagi hal baru lainnya masuk ke dalam pikiranku. Bahkan aku sudah mengerti besok yang akan terjadi seperti apa. Walaupun caraku dan Budi jauh berbeda, tidak semuanya harus selesai dengan kata habisi. Baik, Kang. Besok sebelum dan sehabis maghrib jaga Alda jauh lebih ketat. Bila perlu singkirkan saja Jainab. Ingat, itu istri Sakang itu. Jaga. Segera aku kirim balasan pesan pada Kang itu, menyalahkan sedikit api untuk membangkitkan nyali Kang itu.
Agar mempermudahkan langkah esok hari yang akan dilakukan Budi, sepanjang malam sampai pagi tiba terus saja pikiranku memikirkan banyak hal. Apalagi ini hari di mana sudah hampir 1 minggu lebih keadaan Alda belum membaik sama sekali. Walaupun beberapa orang sudah menunjukkan dirinya yang sebenarnya, terutama orang-orang Ibu Rohmah, membuatku sedikit banyaknya memahami kenapa akad jiwa itu dilakukannya. Walaupun dengan alasan yang belum jelas, karena aku belum berjumpa dengan Bu Rohmah, bahkan Nipia dalang dari semua ini secara langsung. Budi sepagi ini bahkan sudah tidak ada di rumah. Mang Tahrim yang sudah terlihat menyirami tanaman-tanaman di sekeliling rumah, bahkan aku juga belum mendapatkan kabar dari Teh Anggi dan Bu Mulyani. Berangkat aja ke sekolah, nanti aku ke toko diantarkan Nandang, Gam. Simpan mobil di toko, Ibu dan Teh Anggi juga dalam keadaan aman-aman aja di rumah dinas Kang Wahyu. Semalam Budi benar-benar menginap di sini. Aku membereskan sofa di ruang depan walaupun aku merasa Budi berjaga sampai pagi tiba. Dengan cepat setelah waktu subuh berlalu dan cahaya pagi sudah hadir bersama kehangatannya, aku menyiapkan segala persiapan untuk kembali mengajar. Walaupun pikiranku masih saja berada di kampung Sakalanangor, tepatnya di rumah Alda. Berangkat, Pak? Gimana tamu semalam? Oh, itu udah, Pak. Ada perlu aja. Aku kembali teringat bagaimana ketakutan Sobar akan apa yang sudah dialaminya itu. Sejak kapan Pak Gama ini punya teman kayak preman begitu, Pak? Mana banyak bekas lukanya juga. Bapak ikut dengan saya bawa motor ke toko ya. Saya bawa mobil, nanti Dewi ke toko. Terlihat Mang Ade sudah membuka toko dan langsung membantu aku memarkirkan mobil di tempat biasa aja. Sementara Mang Tahrim setelah menyimpan motor langsung diantarkan oleh pekerja toko lain menuju rumah kembali. Pak Gama, maaf, mau tanya, saya ini penasaran. Soalnya berita sampai ramai ke pasar. Tadi subuh pas Amang nganter istri juga dengar langsung kabar ini. Emangnya berita apa, Mang? Kok tumben? Tempo hari, maaf, di nota Pak Gama kirim barang bahan bangunan ke rumah Ibu Rohmah di kampung Sakalanangor kan ya? Betul, Mang. Memangnya ada apa ya? Ya, orang-orang di pasar dengar kabar dari Talaga Cindek dekat Rawatiwas pagi tadi ada yang meninggal, yaitu warga kampung Sakalanangor. Katanya tumbal pesugihan Ibu Rohmah yang kaya raya itu. Itu kan ibunya Aldanya yang pernah datang ke sini. Amang langsung ingat Pak Gama. Kabarnya bisa sampai ke pasar sini, padahal tempatnya kan jauh juga ya. Mang Ade menjelaskan langsung membuatku terdiam, apalagi mengetahui betul semalam Bu Rohmah pergi ke Rawatiwas dari Kang itu. Semakin memburuk keadaannya. Mau berapa banyak nyawa lagi yang hilang kalau benar ulah Bu Rohmah. Malah Pak Gama kabarnya mayat ditemukan di Rawatiwas itu mengerikan, seperti tidak utuh bagian kepalanya. Itu kan baru saja kabar, Mang, dari sana. Namanya kabar seperti ini bisa jadi salah juga. Oh ya, nanti Dewi kesini diantar adik saya, Mang. Takut kesiangan ini. Duluannya, Mang. Aku perlahan menarik gas motor, apalagi jam sudah menunjukkan waktu yang tepat untuk segera aku berangkat menuju sekolah. Sepanjang jalan menuju sebuah tempat aku mengabdikan ilmu untuk siswa dan siswi di sekolah dasar, kabar dari Mang Ade barusan tentu saja membuatku semakin tidak sabar untuk segera datang ke tempat di mana Nipia berada. Asal muasal daripada hal gila yang diambil oleh Bu Rohmah ini. Sore ini kakek, Amang dan Mbah Dewo ke rumah kamu dengan Budi. Sudah harus secepatnya pergi ke Leweng seberang Rawatiwas, Gam. Semua sudah Amang dan kakek Dudui persiapkan. Apalagi sudah ada korban lagi di sana. Sebuah pesan masuk aku baca dari Mang Idim ketika baru saja sampai di halaman parkir sekolah menambah aku semakin percaya bahwa kabar dari kampung Sakalanangor yang sebelumnya Mang Ade ceritakan benar adanya. Walaupun semua itu akibat masalah yang sedang aku hadapi berkaitan dengan kesembuhan Alda, beruntungnya semua rekan guru paham pada keadaanku dan pasti berpikiran yang sama, mengurusi hal lain dalam kehidupan ini.
Beberapa pesan dari Dewi sudah aku baca dan kembali ke toko melakukan aktivitas biasanya. Bahkan hari ini tidak bisa membuatku bisa fokus mengajar. Selalu saja bayangan Rawatiwas, Leweng Awikolo dan Talaga Mayit menjadi rekaman yang berputar kembali dalam isi pikiranku saat ini. Namun tetap saja aku coba menutupinya dengan sebuah semangat menyampaikan pelajaran kepada anak-anak di dalam kelas. Bunyi bel sekolah menjadi pertanda aku harus segera pulang dengan cepat. Beberapa tawaran rekan guru bahkan aku tolak dengan halus, membuatku cepat meninggalkan halaman sekolah. Sudah waktunya juga aku bereskan, sudah terlalu lama, kasihan juga Alda. Aku terus saja berjalan mengendarai sepeda motor untuk sampai ke toko, apalagi hari sudah semakin siang. Walaupun aku cukup kaget ketika di depan toko sudah berdiri Ki Dudi bersama Budi, bahkan sedang mengobrol dengan Mang Ade. Assalamualaikum, Kek. Sudah datang siang begini? Kenapa nunggunya di luar? Udah aku suruh beberapa kali, Gem, tetapi tetap aja kakek pengennya di sini. Tidak apa-apa, lagian kakek tidak akan lama, Gam. Ada hal penting saja. Ki Dudi menerima teko dan gelas yang Dewi bawa, membuat Budi dan Mang Ade menyingkir begitu saja. Membuat aku langsung menggeser kursi di dekat kakek, apalagi suara siang ini kurang mendukung karena banyak sekali orang yang berbelanja ke toko bangunan. Kek, gak mau pergi sore ini juga dengan Mbak Dewo? Ki Dudi tidak langsung bicara, hanya menundukkan kepalanya berkali-kali, kemudian menepuk pundakku. Mbak Dewo tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Patokannya tugu bangunan rumah panggung di atas Leweng seberang Rawatiwas itu. Dari Mbak Dewo kakek dengar dan yakin ada gerbang gaib yang akan membawa kamu masuk. Tapi selebihnya ingat saja, buyut kamu bukan sebentar hidup di sana juga. Aku langsung mengerti apa yang dikatakan Ki Dudi siang ini, apalagi Budi sudah berbicara malam kemarin soal Badewo. Nipia dan Rohma akan melakukan ritual sakralnya malam ini juga. Jangan kamu ganggu, biarkan saja. Selagi nanti Budi mengatasi Sobar, Jainab dan Alda di rumah Rohma. Tapi jika keadaannya mendesak, tidak ada pilihan. Ambil mustika itu dan selendang hitamnya, kubur di tempat semula. Gama tidak tahu kayak di mana tempat asalnya itu. Petunjuknya nanti tergantung kamu dalam perjalanan itu. Tapi yakin saja Mang Idim tidak pernah meleset dengan apa yang dilihatnya itu. Pesan kakek Gam itu tempat dulunya Kilangsa mana hidup. Jangan takut. Resiko jika gagal malam ini kamu tahu. Ki Dudi menepuk pahaku cukup keras. Aku hanya menggelengkan kepala saja menjawab ucapan Ki Dudi kali ini. Apa yang telah mati di Talaga Mayit akan bangkit. Semua lelembut di Rawatiwas dan di dalam Leweng Awikolo akan tunduk pada tuannya yang masih hidup. Dan yang paling parah bakalan berkali lipat lebih banyak lagi tumbal di sana. Tuan yang kakek maksud adalah Rohma jika berhasil menumbalkan Alda. Siapa lagi? Jangan pikirkan sesiapapun nyawa-nyawa yang harus selamat, termasuk Alda. Pikirkan keselamatan nyawa kamu. Akad jiwa itu bakalan makin menggila ketika persembahannya adalah keturunannya sendiri. Layaknya dahulu Adiwangsa, suami Rohma menumbalkan istrinya untuk melanjutkan semua ini. Di gerbang gaib sana semua akan kamu ketahui, termasuk siapa Ki Anam dan tapak tilas Kilangsa. Satu hal lagi, hati-hati juga pada Badewo.
Aku langsung paham dengan ucapan Ki Dudi, bahkan aku perlu menghabiskan 1 gelas air dingin yang sebelumnya Dewi bawa untuk membuat diriku tenang. Karena dari ucapan Ki Dudi sepertinya membangkitkan apa yang seharusnya aku lakukan. Apalagi mengetahui soal Badewo yang harus aku curigai. Andai kata gelang gengge dan semua pemberian Kilangsa turunnya bukan kepada kamu, tapi pada kakek, tidak sudi rasanya harus mereka khawatir pada cucu lelaki satu-satunya ini. Ki Dudi tiba-tiba langsung berdiri karena dari kejauhan sudah terlihat Mang Idim dengan bersama Badewo yang diboncengnya itu. Karena sesuai perintah Ki Dudi, aku harus segera bersiap pergi padahal waktu masih pukul 2 siang, membuatku langsung izin kepada Dewi. Wi, tidak apa-apa ya, doakan aku. Aku janji akan pulang dan Alda akan sembuh. Semua urusan ini harus selesai malam ini juga, Wi. Baik Gam, tidak apa-apa. Aku percaya. Tadi juga Ki Dudi bilang malam ini bareng Mang Idim akan memastikan semua rumah aman termasuk ibu dan Teh Anggit. Beberapa kali aku menciumi kening Dewi, apalagi perasaanku semakin tidak tenang dan ingin segera berangkat. Semua ucapan Ki Dudi dan segala kenyataan yang sudah aku ketahui selama ini menjadi modal lebih untuk tenagaku. Budi, antarkan saja dulu Gam bersalin ke rumahnya. Jangan terlalu lama ya, Gam. Aku dan Budi hanya mengangguk saja sambil langsung bergegas menuju rumah. Di dalam perjalanan Budi sama sekali tidak bicara. Begitu juga ketika sudah sampai rumah, ketika gerbang kembali dibuka Mang Tahrim. Bahkan ketika aku masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa, Budi terus mengikuti langkahku. Setelah bersalin dan menggunakan jaket tebal karena aku yakin bakal cukup lama berada di sana, tidak lupa aku memasukkan gelang gengge dan batu kecil pecahan mustika ke dalam celanaku. Sementara Budi hanya duduk di kursi meja makan. Gam, apa kamu tidak bisa menghabisi Badewo? Memangnya kenapa, Bud? Apa pesan dari Mang Idim? Badewo hanya ingin Zainab kembali menjadi anaknya dari penyakit gilanya, lepas dari Rohma. Yang paling parah selama ini juga Badewo mengincar batu mustika dan selendang hitam itu. Walaupun aku tidak paham memangnya sesakti apa Badewo, tetapi Mbah Idim titip pesan kalau Badewo punya niat lain untuk mengantarkan kamu ke seberang Rawatiwas, selain untuk memutus akad jiwa Rohma ini. Dengar, bereskan Zainab dan Sobar, pesan kakek tadi. Jangan pikirkan nyawa-nyawa yang harus selamat, tapi tetap Alda harus selamat. Alda tidak harus menjadi tumbal utama malam ini. Kamu habisi dengan cara kamu, aku dengan cara aku. Paham, Bud? Seharusnya dari awal kamu bicara seperti ini. Ayo pergi. Aku juga akan menjaga kamu. Lihat saja nantinya apa yang akan kamu perbuat. Bawa Badewo masuk lewat jalan pemancingan. Semua sudah setuju lewat situ agar sampai langsung. Semua ucapan Ki Dudi dan Budi sebelum aku berangkat menjadi modal penting, apalagi tatapan Dewi terus saja memberikan rasa cemasnya kepada aku. Aku langsung satu motor dengan Badewo, sementara Ki Dudi, Budi dan Mbah Idi masih berdiam di depan toko, melepaskan kepergianku. Anggukan kepala Ki Dudi sudah cukup memberikan apa yang seharusnya aku perbuat sore ini. Bah, kita jalan pemancingan saja supaya tidak terlalu jauh ya. Abah ikut saja bagaimana baiknya. Yang penting pukul 5 lebih sudah harus masuk ke seberang leweng Rawatiwas. Itu yang pentingnya, Gam. Tiba-tiba aku cukup kaget. Badewo tangannya bergerak ke arah gelang gengge dan batu kecil mustika di dalam saku celanaku. Namun dengan cepat bisa aku antisipasi dengan tiba-tiba menarik gas motor, membuat Badewo hampir terjatuh ke belakang. Satu kelakuan saja sudah menggambarkan kebenaran ucapan Budi dan Ki Dudi, juga Mang Idim soal Badewo ini. Terus saja aku mengendarai motor dengan cepat, bahkan sampai Badewo memegang bagian pinggangku dengan erat. Pelan-pelan, gak bisa cilaka ini. Abah sudah tua begini. Sudah hampir 2 jam perjalanan menuju tempat yang dulu aku dan Budi gunakan untuk menyeberang menuju Talaga Cindek, sehingga terasa sudah sampailah ke tempat parkiran. Walaupun kali ini sama sekali tidak ada motor yang terparkir kecuali motorku yang baru datang.
Badewo, tumben sekali lewat jalan sini. Itu dari pagi kampung Abah geger ada mayat dirawat tiwas lagi, bah. Kemungkinan bukan tenggelam kayak sengaja dibuang ke rawa tiwas gitu. Iya, saya sudah dengar ini. Ada yang mau ngantar nyebrang ini enggak ya? Wah, susah bah, Rakit Darman saja sudah beberapa hari kosong. Siapa juga yang mau ke sana kondisi lagi kacau begini? Tunggu saya telepon dulu Kang Barnonya. Sementara aku terus saja memperhatikan gerak dan gerik Badewo yang sekarang tidak terlalu mencurigakan. Kang Barno bersedia bah mengantarkan, tunggu saja di perahunya nya. Abah masih tidak menyangka dan kagum anak semuda kamu mempunyai beban dari titipan buyut Kilang Samana. Abah dengar cerita dari orang tua Abah Kilangsa kalau ke air ikan-ikan mendekat. Coba buktikan. Itu sebatas cerita aja bah, tidak semuanya benar. Aku tersenyum walaupun aku sudah pernah membuktikannya sendiri, itu pun tanpa niat, terjadi begitu saja. Badewo hanya menganggukkan kepalanya saja akan jawaban yang keluar dari mulutku barusan. Tidak sulit untuk mengantarkan kamu ke seberang rawa tiwas, namun Abah hanya bisa mengantarkannya sampai tepi saja. Aku hanya tersenyum saja sambil menganggukkan kepala, apalagi pandanganku sudah berbeda ketika awal kembali melihat Talaga Cindek ini dengan tujuan yang lain kali ini. Budi sudah berangkat, Gama, tenang saja. Budi punya rencana lain. Keadaan Alda di rumahnya makin memburuk. Sebuah pesan masuk dari Mang Idim aku baca, walaupun dengan cepat kembali aku masukkan handphone ke dalam saku celana. Dari kejauhan sudah berjalan tergesa-gesa Kang Barno, kebetulan sekali orang yang sama ketika mengantarkan aku dan Budi tempo hari. Membuatnya sangat terkejut melihatku, begitupun aku baru mengetahui namanya kali ini. Lah, bapak ini lagi? Sudah kenal dengan Gamano? Kang Barno tidak menjawab lagi, melainkan langsung melepaskan tali perahu, lalu menyuruh aku dan Badewo segera naik. Apalagi waktu sore tidak lama lagi akan tiba. Di atas luasnya hamparan air Talaga Cindek, terus saja aku merasakan ada beberapa hal yang menyambut kedatanganku kali ini. Apalagi Badewo dan Kang Barno tidak terlibat lagi pembicaraan karena suara mesin perahu yang sangat berisik. Bahkan perlu waktu 2 kali lipat lebih lama untuk menuju rawa tiwas. Mungkin ini juga yang menjadi alasan kenapa tadi Ki Dudi menyuruh aku untuk segera pergi. Sudah hampir 1 jam kurang barulah sebuah tempat yang menjadi tujuanku terlihat dengan jelas, membuat Badewo seketika berdiri begitu saja. Kakek tua. Aku melihat dengan jelas sedang memanggul kayu-kayu, apalagi sedikit bongkok cara jalannya dari seberang rawa tiwas, walaupun hanya terlihat kecil karena jarak cukup jauh melihatnya. Sementara Badewo hanya menggelengkan kepalanya saja berkali-kali. Sebelumnya tidak pernah ada satu orang pun di seberang rawa itu, Gam. Hati-hati saja. Kedatangan kamu sudah ditunggu. Kakek tua yang aku lihat semakin dekat itu berjalan menanjak ke arah leweng yang akan aku tuju nantinya. Membuatku menjadi tegang, apalagi detak jantung semakin kencang, walaupun kembali bisa dikuatkan oleh semua perkataan Ki Dudui. Napak tilas Kilang Samana. Bah, itu siapa memangnya? Tanya Kang Barno tiba-tiba ketika mesin perahu sudah dimatikan dan perahu berjalan perlahan menuju tepi Talaga Cindek, dekat pemancingan Darman. Keponakan itu. Badewo tersenyum walaupun aku langsung memberikan upah pada Badewo agar diberikan kepada Kang Barno. Oh, nanti jemput ke sini lagi enggak, Bah? Tidak usah. Badewo perlahan langsung turun dan segera aku ikuti, walaupun ucapan Badewo cukup membuatku kaget sekali, yang artinya aku sudah paham dengan ucapan Badewo, mungkin berharap aku tidak selamat. Saya punya nomor Kang Barno, nanti saya hubungi. Jawabku sambil membacakan doa di dalam hati, membuat Kang Barno hanya menganggukkan kepalanya saja, kemudian perlahan pergi kembali dengan kecepatan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Barno ini kayak bukan orang lama saja ke tempat ini.
Takut mungkin akibat kejadian tadi pagi di sini. Badewa terus berjalan ke sebuah semak-semak, kemudian menyingkirkan semak-semak dengan perlahan. Barulah terlihat sebuah rakit bambu yang sama persis ketika aku melihat Nipia menaikinya tempo hari. Hanya rakit ini yang bisa membawa kamu ke seberang. Ayo ikuti, hari sudah semakin sore. Laju rakit bambu ini hanya menggunakan panguar. Terus saja aku memperhatikan sekitar, apalagi rawa inilah yang sekarang aku lalui sudah memakan tumbal dari ulah kelakuan Brohma. Bahkan mungkin sudah banyak nyawa dan kepala kambing yang sering mengambang hingga aku mendengarkan bisikan-bisikan di dalam air rawa tiwas ini. Walaupun pandangan Badewa tetap saja lurus dengan raut wajah yang sangat ketakutan sekali. Tiba-tiba ketika rakit bambu berjalan perlahan semakin mendekat, angin-angin dari leweng seberang rawa tiwas hadir dengan sangat kencang sekali, membuat pohon-pohon yang sekarang aku lihat ikut bergoyang begitu saja. Sudah ditunggu kedatangan kamu, Gama. Aku kembali melihat langkah kakek tua di dalam leweng itu berjalan semakin perlahan membelakangiku, membuat bulu pundaku semakin berdiri. Kini langit sore sudah turun dengan sendirinya, membawa cahaya kuningnya itu menambah kesan bukan lagi tentang indah, melainkan membawa sesuatu yang mencekam apa yang berada di dalam leweng di hadapanku. Tolong bijain ya Gama, hanya sampai sini Abah bisa antarkan. Suara tertawa dari arah dalam leweng sudah aku dengar dengan jelas, begitu juga dengan Badewa yang langsung bergegas pergi karena saking ketakutannya. Dari sana kemarin aku melihat Nipia masuk. Aku melihat jam di handphone sudah pukul 5:30 sore, membuatku langsung melangkah beriringan dengan rakit yang Badewa gunakan semakin menjauh. Namun dari angin-anginnya semakin kencang menerpa tubuhku dari arah lelaki tua yang barusan menggendong kayu. Aku melihat langkah perempuan berambut panjang sedang berjalan menanjak menuju lawang. Siapa? Aku mengatur diriku agar semakin tenang. Tanpa berlama-lama aku segera melangkahkan kaki untuk menanjak mengikuti langkah perempuan itu. Walaupun anehnya ketika aku melihat ke arah belakang, rakit yang Badewa gunakan sudah sampai di ujung seberang dengan waktu yang sebentar sekali. Tidak seperti sebelumnya, apalagi cahaya sore sudah berganti dengan malam sangat cepat sekali. Gerbang gaibnya. Walaupun aku merasakan hal lain dalam injakan kakiku, bukan seperti menginjak tanah dan dedaunan. Tiba-tiba wujud perempuan yang baru aku lihat kini sudah berada semakin dekat denganku. Perlahan membalikkan kepalanya diikuti dengan gerakan rambut yang terurai panjang. Alda! Gelang-genge di dalam saku celanaku terasa semakin dingin dan untuk pertama kali batu kecil mustika terasa panas sekali. Gam, tolong Gam. Mulut Alda bergerak tanpa mengeluarkan suara dengan wajah yang sangat pucat. Bahkan baru aku sadari yang aku injak adalah pecahan dari kerangka kepala manusia yang sudah menjadi tulang-tulang menyatu dengan kerangka kepala kambing-kambing. Tubuh Alda tiba-tiba terjatuh dengan sangat cepat. Kemudian rambut panjangnya itu ada yang menjambak dari belakangnya. Kemudian menyeret paksa dengan kencang, membuat tubuhnya terseret sambil mengeluarkan teriakan yang sangat kencang sekali. Suara seretan benda tajam tiba-tiba aku dengar semakin mendekat dari arah belakang. Setelah meloloskan Sobar dengan tujuan lainnya itu datang menjumpai Gama, rentetan apa yang ingin diketahui Gama terbuka, apalagi sangat berkaitan erat dengan keselamatan Alda. Namun kedatangannya menuju gerbang gaib, malah Gama disuguhkan penampakan Alda yang melihatnya langsung sebelum lama kakinya menginjak kerangka kepala manusia dan kambing. Akankah ibunya Alda yaitu Ibu Rohma datang menemui Nipia yang selama ini Gama hanya baru mengetahui namanya itu? Seperti apa kejadian selanjutnya yang akan Gama hadapi? Lalu peranan Budi di rumah Ibu Rohma, bisakah memutus persembahan akad jiwa ini?